Ihsan itu bisa saja maknanya berbuat baik. Bisa saja maknanya adalah al-itqan, kemantapan iman. Begitu juga ihsan bisa bermakna ikhlas, dan bisa juga maknanya adalah al-ityan bil matlubi syar'an ala wajhin sahihin wa hasanin wa ahsan. Ihsan adalah menunaikan, menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh agama dengan cara yang benar dan baik dan terbaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. An Umar aidan radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab aidan pula radhiyallahu anhu qala, berkata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, di antara waktu adapun kita para sahabat, yaitu duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada satu hari. Idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab, tiba-tiba muncul atas kita oleh sosok laki-laki yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, yang tidak terlihat atasnya bekas-bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak mengenali akan dia di antara kita oleh seorang pun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia duduk menghadap kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka ia menyandarkan akan dua lututnya kepada dua lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan ia meletakkan akan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, beritakan olehmu kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Adapun Islam, yaitu hendaknya kau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimas salata, kau mendirikan akan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan kau menunaikan akan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan kau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan kau berhaji ke Baitullah. In istata'ta ilaihi sabila, jika kau mampu kepadanya akan jalan. Qala, laki-laki itu berkata, sodaqta, benar engkau. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka terheran-heran oleh kita bagi si laki-laki itu. Ia bertanya pada Nabi, namun ia membenarkan Nabi.
Qala, laki-laki itu berkata lagi, fa akhbirni anil iman, beritakan olehmu wahai Nabi Muhammad kepadaku tentang iman. Apa itu? Qala, Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu hendaknya kau beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, dan kepada hari kemudian, dan kau beriman kepada takdir yang baiknya maupun yang buruknya. Qala, berkata laki-laki itu, shadaqta, kau benar. Qala, ia berkata lagi, fa akhbirni anil ihsan, beritakan olehmu kepadaku tentang ihsan. Qala, Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu hendaknya kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau yaitu melihat akan Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka jikalau kau tidak dapat melihat Allah, maka sesungguhnya Allah yaitu melihat akan engkau. Al-hadis bitulihi, sempurnakan sendiri hadis ini, saking panjangnya hadis. Segini dulu biar nggak terlalu panjang kami baca. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih membahas hadis kedua dari 42 hadis. Ya, tinggal 40 lagi. Insya Allah, moga panjang umur, sehat walafiat. Masih membahas hadis kedua, dan materi malam hari ini adalah rangkaian pertanyaan malaikat Jibril. Sebetulnya yang laki-laki itu nanti di ujung hadis ada, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang seorang murid harus rajin bertanya kepada guru supaya benar dalam ibadahnya. Maka malaikat Jibril ngajarin kita umatnya jangan malas bertanya. Gitu. Kalau ada guru bertanya supaya paham dalam agama. Malaikat Jibril sudahlah bertanya tentang Islam itu apa dan dijawab oleh Nabi. Lalu kemudian iman itu apa, dijawab oleh Nabi. Lalu malam hari ini pertanyaan yang ketiga adalah tentang ihsan. Maka kata malaikat Jibril kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil ihsan. Saya sudah faham tentang rukun Islam. Saya sudah faham tentang rukun iman. Sekarang saya mau tanya, kalau ihsan itu apa? Begitu, saudara. Malaikat Jibril nanya tentang ihsan. Lalu dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang tuntas, singkat, padat, lengkap. Ketika ditanya ihsan, Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Begitu jawaban daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, jadi kalau ngomong ihsan, dari jawaban yang singkat padatnya Nabi muncul, apa itu ihsan secara etimologi? Lalu apa itu ihsan secara terminologi? Lalu ada berapa kategori ihsan itu? Begitu, saudara. Lalu
bagian-bagian ihsan itu kemana saja gitu. Inilah daripada pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, ihsan maknanya banyak secara bahasa. Ihsan itu bisa saja maknanya diddul isaah, lawanan berbuat jahat. Artinya ihsan berarti berbuat baik. Jadi ihsan itu maknanya berbuat baik. Begitu secara bahasa. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu ihsan, maka kamu ihsan untuk dirimu. Kalau kau berbuat baik, biar orang tuduh jelek, biarkan itu orang. Manfaatnya toh untuk dirimu. Dengan Tuhan nanti hubungannya, bukan dengan orang yang menuduh. Berbuat baik. Ihsan bisa saja maknanya adalah al-itqan. Ihsan itu maknanya kemantapan iman. Kemantapan iman. Ketika orang memiliki kemantapan iman, maka disebutlah dengan bahasa ihsan. Begitu juga ihsan bisa bermakna ikhlas, ketulusan. Itu ihsan, ketulusan. Dan bisa juga ihsan itu maknanya adalah al-ityan bil matlubi syar'an ala wajhin sahihin wa hasanin wa ahsan. Ihsan adalah menunaikan, menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh agama dengan cara yang benar dan baik dan terbaik. Tuh. Itulah ihsan. Jadi menjalankan yang diperintahkan oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya dengan cara yang benar dan baik dan terbaik. Kita bakal paham pembagian-pembagiannya dari situ, kategori-kategorinya. Namun saudara, ihsan secara terminologi atau disebut hakikatul ihsan, karena yang ditanya oleh Jibril pada berbicara ihsan bukan rukun-rukun ihsan, tapi yang ditanya apa hakikat ihsan pada bagian ini. Karena Jibril paham ihsan enggak bisa dibagi-bagi. Gitu. Tapi kelas ada. Maka Nabi jawab dengan jawaban yang amat sangat luar biasa. Karena memang Nabi diberikan jawami'ul kalim, simpulan-simpulan kata,
Sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, utitu jawami al-kalim. Aku diberikan kemampuan oleh Allah simpulan-simpulan kata. Singkat ngomongnya, padat maknanya. Sedikit kalamnya, luas kandungannya. Itulah Nabi. Betapa satu hadis doang, ad-dinu an-nasihah. Di sini hadis arba'in. Kalau tidak salah ke-6 atau ke-berapa itu ya, saya nggak hafal untuk urutannya. Tapi ada. Di sini ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Segitu Nabi bicara, tapi dijabarkan oleh Imamul Haddad segede Quran penjabarannya. Namanya kitabnya Nasaikhud Diniyah. Itu hanya jabarin hadis segitu doang. Itulah karena Nabi memiliki jawami'ul kalim. Lalu apa hakikatul ihsan? Maka Nabi menjawab, hendaklah kau mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kau lihat Allah. Bila bukan di kelas ini, yakini saja pengabdianmu dilihat Allah. Begitu kata Nabi. Maka saudara, ihsan adalah puncak impian para pencari Tuhan. Ihsan adalah ujung harapan dari para salik yang menapaki jalan-jalan spiritual. Inilah ihsan. Ihsan dalam bahasa lain, saudara, 3 pertanyaan malaikat Jibril, Islam, iman, ihsan, maknanya syariat atau fikih, tauhid, tasawuf. Islam, fikih, iman, tauhid, ihsan, tasawuf. 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan pada pilar agama. Islam, penggambaran tentang hukum-hukum. Iman, penggambaran tentang dogma dan akidah yang harus tertanam dalam hati sanubari seorang anak manusia. Sementara ihsan adalah bagaimana perilaku batiniah yang harus digambarkan oleh anggota tubuhnya. Ihsan, saudara. Maka ihsan itu hendaknya kau beribadah kepada Allah, nurut ama apa yang Allah suruh, disertai ketulusan dalam ibadah, ketundukan jiwa, menerima apa yang Allah suruh itu dengan penuh kegembiraan, karena yang nyuruh adalah kekasihnya. Begitu, saudara. Sehingga setelah kita tahu bahwa ihsan etimologinya begini, terminologinya kita sudah tahu juga, lalu bagaimana kita seorang hamba menghadapi ihsan ini? Maka
hamba terbagi 3 kategori. Si hamba berkenaan dengan ihsan. Ihsan tidak bisa dibagi, tapi si hamba dalam menjalankan ihsan pada akhirnya ada 3 kelas. Ada SD, SMP, SMA. Ada kelas tingkat dasar, tingkatlah menengah, dan tingkat atas. Apa itu tingkat rendahannya? Si hamba dalam berbicara ihsan, yaitu 1, anta'budallaha. Ini tingkat rendah, SD. Mana tingkat SMA-nya? Atas, ka'annaka tarahu. Mana tingkat nomor 2-nya? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Begitu kata Nabi. Jadi apa tingkat pertama itu? Anta'budallah. Yaitu hendaknya kita beribadah kepada Allah dengan cara yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekedar gugur tuntutan, dalam artian sekedar sempurna rukun dan syaratnya doang. Ini namanya ihsan kelas rendah. Kita sholat, kita wudhu udah benar wudhunya, fardu wudhu jalanin, batal kita udah tahu benar, semuanya nutup auratnya kita udah benar, lalu kita sholat dari takbir sampai salam benar semuanya. Ini namanya ihsan tingkat dasar, yaitu mengerjakan ibadah sesuai dengan aturan. Meski kita nggak paham apa itu Allahu Akbar, apa Allahu Akbar kabiro, inna sholati wa nusuki. Orang ngerti dari kecil sampai nih malam. Apa itu? Fatihah, ruku' la subhan rabbil azim. Apa itu maksudnya? Sujud rabbil a'la. Orang ngerti sampai detik ini. Maka kalau sujud juga bacanya sub Allahu Akbar. Karena ada yang kayak begitu ya. Saya curiga menyengir-nyengir ini. Begitu sudah. Kenapa? Dia hanya sekedar melaksanakan fikih. Sempurna rukun syaratnya. Sah doa. Begitu. Sah doa. Jadi ibadah hanya mengikuti rutinitas spiritual muslim dalam keseharian selama 5 kali. Tanpa mengenal apa itu esensinya. Begitu. Ini ihsan. Kelas dasar. Bahasa kampungnya ibadah benar. Belum baik, apalagi terbaik. Baru benar. Sebab yang namanya ihsan al-ityan bil matlubi syar'an ala wajhin sahihin. Menjalankan ibadah saja, sekedar sah. Ramadan yang penting kita malam sahur niat, dari adzan maghrib, dari terbit fajar adzan subuh begitu, sampai adzan maghrib begitu. Kadang kita harus dicari-cari tuh maghrib biar cepat datang, namanya ngababurit begitu. Mau ngapain? Biar cepat maghrib, padahal enggak juga gitu. Mau ngapain? Dicari-cari sampai ke situ-situ, nyari adzan maghrib, katanya pengen ibadah.
pengen buru-buru rapi. Begitu. Timbang baru iklan adzan aja, kecap baru buka jam 5. Begitu sudah. Ini namanya ihsan juga. Tingkat dasar. Tingkat dasar. Yang penting ora makan, ora minum, ora bersetubuh. Adapun dia mata ataupun kaki jalan kemana, obrolan kemana, begitu. Ini bab lain. Namanya ihsan juga. Tingkat dasar. 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 Yang penting ibadah sah. Ibadah sah. Namanya ihsan tingkat dasar. Begitu. Bagaimana ihsan tingkat menengah? Kedua, yaitu beribadah, mengabdi kepada Allah dengan cara yang benar, sesuai aturan syarak, disertai perasaan hati, dilihat Allah, sehingga ibadahnya bukan sekedar sah tapi juga cakep karena dilihat Allah. Ibaratnya dia sholat dikontrol oleh calon mertua. Kira-kira sholatnya mau ngebut nggak? Enggak. Pelan. Mau dilihat. Ini namanya maqamul muraqabah. Namanya maqamul muraqabah. Memiliki CCTV di hati sebelum muncul CCTV yang dibuat orang. Itu mah bisa dimanipulasi. Begitu. Sampai pernah ada kasus. Begitu. Polisi diisukan nembak polisi. Yang meriksa juga polisi. Gitu. Yang ngecek juga polisi. Begitu. Begitu ada. Begitu. Hilang juga. Jadi itu bukan CCTV itu, tapi dalam diri. Ada CCTV. Merasa dikontrol, diawasi, dilihat oleh Tuhan. Sehingga tidak kerja mau kerja, korupsi jalan terus, pada orang pintar. Kenapa? Karena enggak ada CCTV pikirannya. Ada dalam dirinya, Allah lihat. Dikata raqibatid kagak nyatet. Biar kata KPK nggak lihat. Muslim nggak perlu KPK. Udah ada di dalam dirinya. Namanya ihsan. Maqamul muraqabah. Begitu sudah. Merasa dilihat oleh Allah. Dikontrol oleh Allah. Sehingga ibadah penuh kenikmatan. Bukan sekedar Allahu Akbar. Apa itu Allahu Akbar? Bukan sekedar inna sholati wa nusuki. Tapi dia maknanya mengerti. Dari apa yang dia lakukan. Sehingga ibadah merupakan satu keasikan pada dirinya. Ini namanya perjalanan ruhani. Perjalanan spiritual. Yang kayak begini. Ini namanya maqamul ihsan. Tingkat 2. Ada perasaan dalam kesehariannya dilihat, dikontrol, diperhatikan Allah. Mana ihsan tingkat atas? Yaitu hendaknya
kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar, fikihnya beres, udah lulus fikihnya, rukun sholat, segala macam ibarat sholat, begitu. Jadi bukan sekedar sah, ibadahnya udah benar, dan perasaan dilihat Allah udah lewat, dia seakan-akan bisa memandang Tuhan, bahwa gerakan ibadah ini yang menggerakkan Tuhan, ruku Tuhan karena dikasih umur sama Tuhan, dikasih sehat sama Tuhan. Tuhan berasa hadir di dalam sholatnya dia, merasa bukan dilihat, tapi merasa ngelihat. Ada kehadiran Tuhan, namanya disebut maqamul musyahadah, maqam tajalli, makam kehadiran Tuhan di dalam kehidupan dia. Saudara, 3 maqam. Maqamul awam, ada maqamul muraqabah, ada maqamul musyahadah. Tiga-tiganya namanya ihsan. Tapi ihsan yang paling dasar dan yang dituntut tingkat pertama. Adapun ihsan tingkat kedua dan ketiga ini perlu vitamin, perlu doping, perlu zikir. Banyakinkah baca dalailul khairat, banyakin baca sholawat, masukkah dia ke dunia tarekat. Yang lain, bacalah Quran saban hari minimal sejuz dan seterusnya. Itu cara-cara untuk menuju ihsan nomor 2 dan nomor 3. Nggak bisa. Orang kalau ngaji fikih doang judes, begitu, tidak bakalan luas, karena berkutat pada hukum fikih. Sebagaimana kayak polisi yang dibuat itu oleh pemerintah, adanya tilang. Tilang itu artinya tindak pelanggaran. Lang itu langgaran, gitu. Tindak pelanggaran. Jadi ngintip yang salah. Begitu. Artinya di dalam hukum ada punishment, ada reward. Kenapa kemudian punishment doang yang ada? Rewardnya mana? Begitu. Dan ini tidak jalan. Begitu. Itu begitu. Di mana ada hukuman, ada kebaikan. Begitu. Ini harus dibuat. Begitu. Begitu. Ketika yang salah ditindak, yang benar diapain? Sekedar bebas saja. Begitu. Enggak ada iming-iming. Enggak. Enggak benar neraka, kalau benar surga. Imbang. Dan ini keadilan namanya. Itu punishment dan reward. Begitu. Dalam menjalankan tugas. Begitu. Biasa itu. Dalam aturan. Ini harus ada. Kayak begitu. Dan ini saudara, perjalanan spiritual. Kalau ihsan kelas 2 muraqabah, ini harus banyak-banyak sering ketemu orang soleh. Harus banyak ini bertanya untuk melaju kemari. Karena ini masuk wilayahnya, bukan wilayah tingkat dasar. Begitu saudara. Ihsan. Maka dulu, supaya kita bisa mengerti tentang ihsan, ada seorang kiai punya murid 40. Muridnya 40. Tapi kiai itu demen sama satu murid doang, namanya Ahmad.
Didemenin banget sama kiai. Paling disayang itu oleh kiai itu. Ahmad namanya. Timbul gejolak. Ini kiai ini pilih kasih. Demennya ama anak muridnya yang namanya Ahmad. Yang lain-lain Mahmud, Hamid, segala macam kurang. Sehingga yang lain ngiri. Dianggap kiai nggak benar. Maka ketika kiai mengetahui tentang gejolak yang ada, maka kiai kemudian ngumpulin murid yang 40 di kelasnya. Kata sang kiai, murid-muridku, hari ini ujian. Begitu kata gurunya. Kata kiai, ujian. Ujian asik dan enak. Kata si muridnya, apa itu Pak Kiai? Dia panggil khadimnya. Bawa ke dalam. Dia bawa ayam negeri 40 ekor. Ayam. Kata guru, dibagi satu-satu pegang ayam. Sudah pegang, kata guru, kata sang kiai, murid-muridku, tolong ayam ini disembelih dengan catatan jangan sampai ada yang lihat. Siapapun tak boleh. Paham? Paham. Baik, pulang. Maka dari masing-masing murid macam-macam. Ada yang motongnya itu dekat danau, ada yang motongnya dekat kali Maharta, ada yang motongnya dalam kamar, ada yang motongnya di bukit, macam-macam. Dibawalah akhirnya sore itu dikumpulin. Ditanya atu-atu, Hamid, baik Pak Yai, bagaimana ayam udah saya potong di kamar. Waktu itu bapak lagi kerja, ibu ke pasar, jadi nggak ada yang lihat. Terima kasih. Taruh, ditaruh. Kasih nama Hamid, Mahmud, saya motong di bukit. Nggak ada siapa. Saya doang. Semuanya 39 orang. Tinggal Ahmad, masih hidup ayamnya. Diomelin nama kiai. Ahmad, baik. Kok ayammu hidup? Nggak dengar perintahku. Dengar. Tapi kenapa hidup? Syarat Pak Kiai susah. Tidak boleh dilihat siapapun. Saya memotong di kamar, Allah lihat. Saya motong di kali, Allah lihat. Saya motong di bukit, Allah lihat. Kemana saya harus motong kalau nggak boleh dilihat siapapun? Allah lihat. Jadi saya nggak bisa untuk motong ini. Maka kata sang kiai, murid-muridku, inilah penyebabnya saya demen sama dia. Dia memiliki maqamul ihsan tinggi. Dia merasa dilihat oleh Allah. Namanya muraqabah, udah di atas tingkat dasar. Makanya saya demen sama dia. Begitu. Ini namanya perjalanan spiritual yang kayak begini. Oleh karena itu, saudara, sedekah ganjarannya nggak sama. Al-Quran juga tulis. Ada satu ganjarannya 10, ada yang ganjarannya 100, ada yang 700,
kali lipat, ada yang gak ada bandingannya. Ini sejauh mana maqamul ihsan ada pada dirinya. Begitu. Kalau saudara dengar baca Quran, sehuruf ganjarannya ada 10, ada 25, ada 50, ada 100. Kok beda-beda ganjarannya? Ini daripada maqamul ihsan. Maqamul ihsan. Begitulah seterusnya dalam berbagai ibadah. Dan ihsan ini, saudara, setelah kita mengenal maqamul ihsan, ada 3 kategori, maka ada berapa bagian ihsan? Ada 5 bagian. Seorang hamba kalau pengen dia naik ihsannya dari maqamul awam, maka yang pertama dia harus berbuat baik dan memperbaiki hubungan dirinya dengan Tuhan. Ini supaya dia bisa ke sana. Yang kedua, dia harus berbuat baik dan memperbaiki hubungan dirinya dengan semesta. Bahwa semesta semuanya untuk dirinya. Ngapain minta bantuan jin? Jin aja ditundukkan buat manusia. Jangan takut. Malaikat aja ditundukin sama Allah buat manusia. Suruh nyatet. Digaji ke agama kita, kita ngaji. Yang pinter kita, yang dapat ganjaran kita, malaikat yang nyatet. Enak. Bagaimana hubungan kita dengan malaikat ini? Begitu. Malaikat Mikail bagi-bagi rezeki sama kita. Begitu. Dan rezeki kita masih banyak sama dia. Apa kebaikan yang kita berikan kepada Mikail? Pernahkah kita baca Fatihah buat malaikat Mikail sebagai makasih? Rezeki di dia aja banyak, apalagi di Allah. Begitu, saudara. Jadi dengan semesta, ihsan haruslah dia berbuat baik dan memperbaiki hubungan dia dengan sesama. Dengan sesama aja banyak unsurnya. Sesama manusia. Bagaimana hubungan dirinya dengan Nabi yang kalau tidak dicipta dianya tidak ada. Dengan Nabi Muhammad, apa yang dia lakukan untuk Nabi Muhammad? Begitu. Itu dengan sesama. Bagaimana dia dengan gurunya? Begitu. Hubungan dia dengan gurunya yang memperkenalkan tentang segala kepadanya. Sementara orang tua ngegedein badan, sementara guru membimbing ruhani. Bagaimana hubungan dia dengan guru? Begitu. Ihsan itu ada di sana. Bagaimana hubungan dia dengan orang tua yang telah lahirin dia? Dan masih banyak turunannya. Ini baru hubungan dirinya dengan sesama. Lalu ihsan memperbaiki hubungan dirinya dengan kehidupan. Kehidupan. Bahwa yang namanya hidup ada asam, ada manis,
ada asin. Dia harus pahami kehidupan itu begitu. Maka orang kalau hamil disebutnya 7 bulanan, rujakan kata orang kampung, rujakan. Itu yang namanya rujak, apa aja ada. Isinya nano-nano. Sebagai gambaran dan filsafat kehidupan itu kayak begitu. Ada kalanya manis, ada kalanya sepet, ada kalanya asin. Begitulah hidup. Bagaimana dia hidup? Dengan kehidupan. Begitu, dengan kehidupan. Begitu. Supaya dia mengerti bahwa dia masih hidup di dunia. Bukan surga yang enak mulu, bukan neraka yang sengsara mulu. Ada yang ngata-ngatain, biasa hidup dunia. Ada yang muji, biasa hidup dunia. Gitu. Yang bermasalah bila dipikirin, itu masalah kita, bukan masalah dia. Dia habis ngata-ngatain tidur ngorok, kenapa kita nggak bisa tidur? Itu namanya kita tidak mengerti hubungan itu. Maka segala kumpul ihsan ini dipercontohkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan dia teladan kita. Kita anak yatim, Nabi juga yatim. Kita anak piatu, Nabi juga piatu. Bini kita mati, Nabi juga bininya mati, Siti Khadijah. Nabi kudu ngurus bocah, dengan dudaknya Nabi ngurus anaknya. Nabi nikah, ada bininya. Nabi punya anak, ada. Segala contoh ada pada dirinya. Nabi usaha dagang. Gitu. Nabi perang. Menang ada kalanya, kalah ada kalanya. Biasa. Begitu. Nggak punya duit, yuk Nabi. Siti Aisyah, perempuan suci, dongeng tentang rumah tangga dia dengan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir 3 bulan dapur nggak ngebul, nggak ada duit lakinya. 3 bulan nggak ada kompor yang dinyalakan. Sampai ditanya sama ponakannya Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala, anaknya Sayyidah Asma. Lalu bunda, uak ini jatuh. Makanannya apa? Ya kurma aja, air putih. Nggak kuat, beli beras, gandum, nggak ada. Nggak ada duit. Itu kekasih Allah. Kita 3 bulan. Nggak ada. Bahasa kita orang nasi aking makannya. Bahasa kitanya, nasi aking 3 bulan. Itu kelasnya kekasih Allah. Yang ibadahnya sampai kakinya bengkak. Nah kita kekasih Allah bukan, Nabi bukan, cucu Nabi bukan juga, ponakannya bukan. Ibadah ya selagu-lagunya kalau lagi inget aja. Tapi jujur belum pernah tuh sampai makan nasi aking 3 bulan mah. Bener nggak? Nggak kayak gitu. Nabi perut diganjel batu, ya Allah 3 hari nggak makan apa-apa. Kita nggak pernah. Itu kekasih Allah. Begitu. Kita udah stres banget, belum pensiun, baru mau, udah bingung, mau ngapain? Begitu hidup. Belajarlah ihsan pada bagian ini. Maka ihsan ini penting. Harus hadir ihsan, meski ihsan malam ini nggak ngaji. Gitu. Iya, lagi kondangan. Kita harus ihsan. Nggak bisa. Dan ini hidup, saudara. Dan kita fahami, perbaiki hubungan kita, ihsan kita dengan dunia, bahwa kita nggak selamanya tinggal di bumi. Enggak.
Suatu saat bakal ada di perut bumi. Boleh kita selagu-lagunya di atas bumi, tapi bumi ngancem, boleh sekarang lu di atas gua selagu-lagunya, ntar di perut gua. Itu begitu. Bini mau gak mau nemenin. Waktu itu si janjian pacaran di bawah pohon pisang. Pokoknya aye bang, sehidup semati. Lakinya mati mau, neng redo ikhlas, abang duluan. Coba yang ngumpulin duit kita mati-matian, begitu siang malam gojek gitu. Ya Allah, dagang bakso keliling-keliling, sampai alhamdulillah kebeli juga tuh motor, kebeli juga dia apalagi ya, mobil gitu, sampai kebangun juga dia rumah. Begitu mati-matian buat bini tersayang, mati mau kagak nemenin juga, kagak. Kita yang ditanya, mobil Alphardnya dia yang kita beli begitu, dia nikah sama tetangga kita, mana dia musuh kita lagi. Ya Allah, waktu hidupnya dia begitu, waktu hidupnya kita mau disiksa di kubur, enak di dia. Yang kayak begitu mati-matian, rohani kita kasih makan. Kita nggak mau ngaji, mau ngapain hidup? Hidup cuma pilihan dua. Anak muda nggak ngaji. Kalau kata saya nih, kata saya, tapi bukan kata agama, kata saya masih mending anak muda nggak ngaji, mending. Mendingnya di mana? Kata dia, nanti bang, kalau udah tua gua ngaji. Kan niat mulia. Kalau udah tua mau ngaji, bagus nggak niatnya? Bagus. Tuh, begitu. Lah ini si engkong ini yang udah tua ini, nenek-nenek. Engkong nggak ngaji. Nanti kalau muda, kalau apa? Pilihan Anda, nek, kong, dua doang. Pilih ngaji apa di ngajiin. Itu aja. Kira-kira milihnya mana? Iya di ngajiin. Wah inilah. Kalau di ngajiin, nggak ada cara, mau ngapain? Kita hidup. Mau kemana ujungnya kita hidup? Harus pahami. Hendaklah kita mati-matian mengejar sesuatu yang manfaat kala kita mati. Perbaiki hubungan kita dengan dunia. Ihsan. Tapi saudara, terlalu panjang kalau diterusin. Nanti ngaji ini aja. Jadi saya mau sudahi aja dah. Biar nggak terlalu panjang. Kurang lebih demikian. Sekelumit berbicara tentang ihsan. Mudah-mudahan dapat difahami. Allah beri kita umur yang barakah, ilmu yang barakah, usaha yang barakah, rezeki yang barakah, keluarga yang barakah, anak keturunan yang barakah, teman-teman yang barakah, dan lingkungan yang barakah. Allah beri kita semua barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Ada yang ditanya mungkin materi ini, atau kalau tidak baik, atau di luarnya sebelum doa silakan. Baik. Bagaimana cara cepat untuk mendapatkan maqam muraqabah dan musyahadah? Cara yang tercepat tidak ada
cara kalau mau nanya tercepat selain banyak-banyak baca salawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ini tuh. Kalau kita pengen menuju ke sana, sebab satu-satunya ibadah yang pasti diterima, meski kita riak, meski kita main-main, joget-jogetan, hanya salawat. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata alal habibi Muhammadin. Salat kita bisa diterima, bisa tidak. Puasa kita bisa diterima, bisa tidak. Zakat kita bisa diterima, bisa tidak. Haji kita bisa diterima sama Allah, bisa tidak. Terserah. Tapi ada ibadah yang dijamin pasti diterima, yaitu ibadah bersolawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin, yang banyak, yang banyak. Saya bertemu kemarin di Mekah dengan seorang perempuan, kira-kira umurnya 70 tahunan, nenek-nenek, agak gemuk badannya. Singkatnya, saya nggak ceritakan perjalanannya ini, kepanjangan. Saya cuma nanya sama ibu ini, Bu, ibu ini baca sholawatnya berapa sehari? Kata sang ibu menjawab, saya kiai kalau lagi malas 15.000 dalam sehari. Lagi malasnya 15.000. Ibu. Dan saya temuin orangnya, ketemu orangnya. Begitu. Saya enggak terusin obrolan-obrolan banyak, tapi itu diantara tercepat cara untuk menuju ke sana. Menuju ke sana. Doa sesudah taklim kita, alhamdulillah ghafuri, ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna. Kalau lagi malas 25.000 sehari baca sholawat sama Nabi. Kalau kita lagi sungguh 100 habis sholat, itu juga butuh. Udah hebat gue, udah hebat, belum. Ini kelas latihan, dasar bukan. Selama 100 ini dasar, belum dasar. Ini namanya PAUD. Namanya PAUD. Enggak apa-apa. Dari PAUD dulu menuju TK, TK menuju SD, SD SMP, SMA. Enggak apa-apa. Jadi kalau ditanya sekolahnya tingkat apa? Jawaban kita PAUD. Baru kelas 100 habis sholat. Ini cara tercepat. Di luar ini masuklah dunia tarekat, tapi harus tanya dulu. Jangan masuk tarekat, ceritain dulu saya kesehariannya begini, Pak Kiai sama Syekh Mursidnya begini, supaya bisa diberikan tarekat yang sesuai dengan kita. Jangan sampai minta tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, ujungnya nggak diwirid tapi sholat 5 waktunya kita. Mana yang cocok dengan kita? Tarekat ini banyak. Ada Qadiriyah, Naqsabandiyah, Idrisiyah, Tijaniyah, Khalwatiyah, Samaniyah, Syadiliyah, macam-macam tarekat ini. Amat sangat banyak. Suhrawardiyah, Ghazaliyah, macam-macam. Tapi harus sesuai lah dan kemampuan kita. Tapi yang tercepat dari semuanya baca sholawat yang banyak,
yang banyak, yang banyak. Hari Jumat lebih banyak lagi dibanding hari yang lain. Biar kata lebih satu, masih banyak. Harus beda, karena hari Jumat hari bersolawat. Aksiru minas salati alaya yaumal jumu'ah. Banyakin salawat kepada hari Jumat. Begitu kata Nabi. Harus nilai lebih. Kalau seharinya 3100, kalau Jumat rada nambah. Berkata 200. Salawat aja. Dan salawat yang terpendek. Sallallahu alaihi Muhammad. Aja. Salawat. Sebab Nabi ini hebat, dan sahabat semua yang hebat-hebat karena selalu pengen dekat sama Nabi Muhammad. Semuanya ngambilnya dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu menuju sana banyakkan salawat aja. Tapi karena kita tingkat PAUD, salawat kita bukan untuk dekat dengan Allah, tapi untuk duit. Enggak apa-apa. Dan ihsan bukan anti duit. Tasawuf bukan anti duit, tapi tasawuf anti harta haram dan anti pelit. Tasawuf bukan saudara harus berhenti dari kantor kerja, berhenti aja, salah. Kalau belum waktunya nggak usah, ntar juga diberhentiin sama kantornya. Kalau udah waktunya mah, saudara nggak mau juga berhenti juga, jalanin aja. Saudara punya harta, nggak apa-apa, dagang aja. Tasawuf tidak anti dagang, tasawuf anti menipu dalam dagang. Tasawuf bukan nggak punya duit. Nabi kaya, Nabi Muhammad SAW kaya. Ya pernah nggak ngalamin nggak punya duit? Itu dunia. Dari mana Nabi kaya? Saya mau dongengin untuk saudara ngukur. Suatu hari Nabi didatengin orang. Dulunya orang mulia, kepala suku, masuk Islam, terhina oleh kaumnya. Datang sama Rasulullah SAW. Ya Rasul, bagi dong. Dibagi sama Nabi. Berapa Nabi bagi? 100.000 ekor kambing. 100.000 ekor. Banyak apa dikit? Seekor 1 juta. Seekor 1 juta, jual murah. Habis Idul Adha 1 juta kali 100.000 berapa tuh? Mas Pri biasanya tukang itu pupuk berapa? 100 miliar. Nah sekali ngasih. Saya bukan nuduh, nggak yakin orang kayanya di komplek kita ini ngasih sampai segitu tuh, yang katanya kaya gitu. Nggak yakin. Nabi saya sampai dia bilang, ay qaumi aslimu fa inna nabiyana Muhammadan qad a'ta aman la yakshal iqtar. Wahai masyarakatku, ayo dong Islam. Nih Nabi Muhammad nih bagi amanah kayak orang kagak ada takutnya sama miskin. 100.000 takut kehabisan. Begitulah hidup. Tasawuf tidak anti duit, tapi anti barang haram dan anti pelit. Saudara dagang-dagang bertasawuf juga. Sedang Utsman tasawuf kaya, nggak apa-apa gitu. Kalau nggak punya duit bukan tasawuf, sufi namanya, sulit finansial gitu. Begitu namanya.
Jadi tercepatnya banyakin baca sholawat sama Nabi yang banyak, sampai nama Muhammad nempel di hati kita, nama Muhammad. Jadi sehingga pengen belajar tentang Nabi Muhammad dalam hidupnya. Kurang lebih itu yang saya mampu jawab. Wallahu a'lam.